dengan cara-caranya DI misalnya ya, ini kan Pancasila dianggap itu togut ya, terus dianggap apalagi lah kan itu akhirnya juga tidak produktif, tidak menghasilkan apa-apa, dan dua-duanya punya argumen untuk sebagai satu moda pemikiran politik tersendiri. Nah, ini yang diwariskan oleh Persis gitu. Jadi Persis ini sejak awal ya memang sudah memberikan satu fondasi bagi berpikir politik generasi-generasi berikutnya. Hanya saja sayang buku-buku Persis ini yang berkait dengan politik itu tidak ramai dibaca. Jadi kalau Hasan ini bukunya yang paling banyak dibaca kan cuma Bulughul Maram saja. Terus kalau Isa Ansori yang dibaca cuma itu Mujahid Dakwah, itu jarang lah dibaca. Atau Hasan itu yang dibaca hanya Al-Furqan saja atau Soal Jawab saja. Padahal sebetulnya warisan-warisan pemikiran tentang politik ini juga diwariskan oleh Hasan, dan ini menjadi sangat menarik kalau kita cermati kembali. Soal aliran sesat misalnya, itu soal aliran sesat itu yang pertama kali memunculkan ini kan adalah Persis juga. Yang pertama kali debat dengan aliran sesat Ahmadiyah ini kan Persis di Jalan Kenari tahun 1933, sampai dimuat oleh media massa nasional di seluruh Indonesia. Itu menjadi satu momen sejarah yang paling membanggakan sebetulnya dari Persis ini, bahwa Persis sudah memberikan sumbangan intelektual yang sangat luar biasa. Nah, karena kita ini sekarang ini kecenderungannya kalau berpikir itu dibatasi, jadi mikirnya itu hanya urusan-urusan yang ada kaitan dengan ibadah misalnya. Dewan Hizbah ini kelihatannya masih belum berani untuk melangkah secara lebih revolusioner gitu, memikirkan urusan lain selain urusan fikih ibadah dan fikih muamalah. Dan fikih muamalah pun terbatas kan gitu ya urusannya, malah menurut orang lain fikih ibadah, zakat misalkan itu. Fikih muamalah yang lain kan tidak terlalu banyak dibahas. Hanya 1-2 saja lah fikih muamalah yang dibahas. Nah, padahal sebetulnya persoalan-persoalan kontemporer seperti persoalan-persoalan politik ini kan membutuhkan jawaban yang ini juga yang akurat, segera, dan bisa memenuhi hasrat keinginan orang-orang untuk mendapatkan jawaban yang pasti gitu. Nah, mestinya kalau berani masuk wilayah-wilayah semacam ini, semacam fikih politik semacam ini akan menjadi sangat menarik. Dan produknya nanti, hasil dari perdebatan-perdebatan di Dewan Hizbah itu mestinya jadi satu buku perdebatan fikih politik gitu. Tapi kalau fikihnya saya kira ini sudah hampir kalau fikih fikih itu kan sifatnya ijtihadiyah ya. Ijtihadiyah itu berarti sesuatu yang tidak ada nasnya gitu ya. Kalau ada nasnya kan itu qat'iyah sifatnya dan tidak bersifat fikih. Kalau yang qat'iyah ini Hasan ini sudah menulis ini, jadi tidak perlu lagi diperdebatkan di Dewan Hizbah, tinggal dibaca saja Hasan. Nanti yang perlu diperdebatkan itu adalah persoalan-persoalan yang muncul baru. Sebab politik ini kan cepat ini perubahan-perubahannya, dan perubahan-perubahan itu harus segera direspon. Nah, respon-respon fikih terhadap persoalan-persoalan politik ini sangat ditunggu sebetulnya oleh umat, sehingga kita bisa memberikan satu sikap politik yang cukup meyakinkan gitu. Itu diharapkan begitu. Ya, kalau misalnya Dewan Hizbah tidak melakukan itu, saya kira pemuda Persis cobalah dilakukan juga yang begitu gitu. Jadi artinya bahwa harus mulai banyak yang menulis itu tentang persoalan-persoalan politik zaman sekarang ini kan gitu. Dan tentu basisnya adalah Islam tadi itu. Kalau ditanya misalnya dulu bagaimana peran pemuda Persis di dalam konteks politik ini, nah ini yang agak susah dijawab gitu ya. Sebab dari dulu yang namanya pemuda Persis itu kan kalau dulu ya ketika pemuda Persis didirikan itu namanya Persatuan Islam Bahagian Pemuda. Dulu ada Persatuan Islam Bahagian Istri. Dan jadi dulu namanya bukan Persistri gitu, tetapi Persatuan Islam Bagian Istri. Jadi semacam divisi ya. Divisi perempuan, divisi pemuda. Jadi kalau itu divisi perempuan, divisi pemuda, artinya bahwa pemuda ini adalah bagian dari gerakan Persis secara utuh. Dan itu memang di mana-mana yang namanya otonom itu kan seperti itu gerakannya. Dia tidak bisa dipisahkan dari induknya. Apakah Persis pernah berseberangan pandangan dengan pemuda Persis pernah berseberangan pandangan dengan Persis? Ini agak sulit dilacak, agak susah. Kalaupun nanti ada yang berseberangan pandangan, biasanya juga ada tokoh Persis yang berseberangan pandangan. Dulu misalnya ketika zaman Muktamar di Bangil tahun 60, ketika Isa Ansori menginginkan
ini ya, menginginkan Persis ini berubah menjadi partai, namanya Partai Jamaatul Muslimin, karena Masyumi dibubarkan harus ada alternatif. Nah, Persis harus berubah itu jadi partai politik. Di pihak lain ada yang tidak setuju. Nah, yang tidak setuju itu sekretaris umumnya sendiri, yaitu Soebul Rahman. Kebetulan Soebul Rahman ini dia punya jaringan, dan salah satu jaringan itu adalah pemuda Persis. Nah, pemuda ini dimainkan posisinya untuk menyelamatkan organisasi. Artinya bahwa apa ini disebut berseberangan atau tidak, saya kira tidak juga, karena ada cantolannya gitu di Persisnya. Di Persisnya ada Soebul Rahman yang tidak setuju dengan pemikirannya Ihsan Ansori gitu. Nah, Ihsan Ansori kebetulan dia tidak punya pendukung di generasi muda, sampai akhirnya ya dia akhirnya berjalan sendiri gitu, dan sampai akhirnya lebih memutuskan untuk tidak aktif lagi di Persis karena idenya tidak diterima gitu. Dan pada fase sejarah berikutnya ya adalah fase sejarah Ustadz Abdul Rahman dengan murid-muridnya. Nah, ini yang berikutnya misalnya nanti tahun 94 misalnya ada ramai Ustadz Atib dengan Ustadz Latif Muhtar di polemik di apa. Tapi saya kira juga ini tidak menyebabkan pandangan politik pemuda itu berseberangan dengan Persis. Jadi dari dulu sebetulnya kalau mau nanya sikap politik pemuda ya itu sama dengan sikap politik Persis. Dan sampai hari ini pun di konun asasinya Persis disebutkan bahwa ada wilayah yang tidak diotonomkan. Salah satu wilayah yang tidak diotonomkan itu adalah kebijakan politik. Jadi ini supaya kita taat asas kan gitu ya, kebijakan politik. Makanya saya mau bikin kebijakan politik pun kan pemuda misalnya bikin kebijakan politik ya, kalau nanti beda dengan Persis akhirnya dia bertentangan dengan konun. Kalau bertentangan dengan konun kan dia batal demi hukum sebetulnya. Jadi sekalipun punya pandangan yang berbeda, tetapi secara keputusan politik itu tidak boleh berbeda. Pandangan yang berbeda itu hanya ada di dalam ruang-ruang diskusi saja. Ada di sini, ada di mana gitu. Tapi kalau nanti sudah jadi keputusan, itu harus jadi keputusan bersama. Dan bahkan itu Persistri tidak boleh punya sikap yang berbeda. Pemuda atau otonom manapun itu tidak boleh punya sikap politik yang berbeda. Karena secara konun dia sudah dipatok itu gitu. Jadi kumacet Persisnya kan itu. Apakah ini satu sikap taklid atau apa? Saya kira ya itu kesepakatannya di muktamar begitu kan gitu ya. Kalau di muktamar sudah sepakat begitu, artinya semua sepakat bahwa urusan politik kita serahkan saja ke Persis. Nanti kalau kita tidak setuju dengan Persis, tidak usah keluar-keluar di luar. Panggilannya Persisnya, kita ngomong di depan Persis. Saya tidak setuju kan gitu. Nanti kalau kalau diterima usul kita berarti nanti berubah keputusannya. Kalau tidak diterima ya saya kira fasabrun jamil kan gitu ya. Jadi itu sabar lebih baik lah kan daripada merusak sistem sebetulnya. Jadi nanti kalau dibiarkan itu diberi ruang untuk berbeda secara politik, itu sebetulnya kalau dalam situasi hari ini ya, itu hanya mengundang konflik dari luar dimasukkan ke sini, dan itu tidak substantif, tidak produktif juga untuk kegiatan-kegiatan jamiah. Jadi makanya kalau ada yang nanya ke saya misalnya bagaimana sikap politik ini pemuda Persis menjelang Pilgub, menjelang Pilpres dan sebagainya, dan saya cukup jawab aja, tanyakan sajalah kepada Persis kan, saya ikut saja kan itu. Jadi ya dijawab pun kan tidak, nanti takut dianggap sebagai keputusan politik. Dan kalau dianggap sebagai keputusan politik, ini sesuatu yang saya kira tidak produktif untuk perkembangan jamiah di masa-masa yang akan datang. Nah ini secara historis ya begitulah. Ya, baik. Jadi secara historis juga kelihatannya memang begitu itu keputusan-keputusan politik pemuda Persis ini. Makanya kalau kita mau berwacana soal politik, kita bicara bersama dengan Persis. Itu kita omongkan ini bersama dengan Persis supaya ini menjadi keputusan bersama. Sebab itu akan lebih baik dibanding dengan kita ambil keputusan sendiri-sendiri, dan saya kira itu tidak akan produktif dalam konteks politik. Sebab orang melihat Persis dari luar itu bukan dilihat pemudanya, Persisnya Persistri atau pemudi, tidak. Dilihat itu Persis sebagai satu blok saja. Mau pemuda, pemudi, Persistri atau apa saja yang pakai label Persis itu dianggap Persis besar. Makanya saya kira karena ini adalah keputusan strategis yang melibatkan komunikasi dengan pihak luar di Persis, itu masih masuk akal bahwa Persis yang nanti akan menentukan apa yang harus diambil kebijakan dalam soal-soal politik ini. Saya kira begitulah, karena waktunya sangat singkat, kita tidak bisa bicara banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Khotiriman, begitu analisa saya